Haleluya, puji Tuhan, masih bersama dengan saya Pendeta Fernando Siombing. Di channel yang sama, masih ada Yesus, masih ada jawaban, masih ada Yesus, masih ada harapan. Saudaraku, saya bersyukur jikalau beberapa hari ini ada sahabat-sahabat yang mengirimkan pesan kepada saya terkait tentang penangkapan daripada John Kay atau John Refra ini, terkait tentang pembunuhan berencana terhadap saudara sendiri. Saudara, yang menjadi pertanyaan mereka adalah apakah John Kay sungguh-sungguh sudah bertobat? Lalu ketika dia sudah bertobat, kenapa dia masih jatuh dalam lumpur, dalam lubang yang sama, dalam dosa yang sama? Saudaraku, sebelum saya berbicara tentang bagaimana hidup kita dapat lepas dari dosa dan keterikatan ini, saya mengajak saudara untuk menyaksikan video pertobatan dari sahabat kita, John Kay ini, saudara, ketika ia berada di lapas Nusa Kambangan. Selamat menyaksikan. Dapatkan di High Risk Party. Pertama kali High Risk di Indonesia, saya orang pertama. Di sini kamu bunuh diri aja. Wow. Hanya saya masih, walaupun saat itu saya belum bertobat, tapi saya masih percaya Yesus. Dan saya pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dia bilang, hei iblis, kalau saya mati harus masuk surga. Bukan mati masuk neraka. Kalau bunuh diri, mati pasti masuk neraka. Mulai saya berontak setiap saat, saya teriak dong. Saya berontak itu, akhirnya ada suara yang ada dalam saya. Dan John Kay, kamu teriak sampai kamu capek. Mereka bilang, dan percaya bahwa saya bersama Tuhan. Kenapa harus saya gelisah? Kenapa harus saya takut? Kenapa harus saya dibunuh? Di situ saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan saya. Yesus selalu ada dalam kehidupan saya. Kalau dulu saya di luar, saya nggak pernah baca Alkitab, bukan baca ya, lihat aja nggak bagaimana mau baca. Setelah saya terpenjara, saya ditangkap polisi dan dibentuk oleh Tuhan di penjara. Itu saya yakin dan saya mengimani bahwa ternyata hidup kita dengan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Tuhan tidak jatuh, Tuhan ada di dalam kita. Sebelum saya baca Alkitab, saya merasa putus asa. Tetapi setelah saya baca Alkitab, membuat saya semakin kuat dan semakin semangat. Dan setiap saat saya baca, dan saya cuma minta Tuhan supaya Tuhan tetap memberikan saya hati yang bisa mengampuni, hati yang bisa memaafkan, menguatkan hati saya setelah keluar dari tempat ini, saya akan tetap melayani Tuhan. LP ini dulu LP yang paling corok. Setelah saya bertemu, saya sudah bukan apa. Saya harus jadi contoh yang baik untuk warga binaan di dalam. Kalau saya bertobat, saya nggak berbuat apa-apa, ya saya pasti bohong. Saya nggak dulu Pak Lapas,
Dan saya bilang, Pak Kalapas, kalau Bapak percayakan saya tunjuk sebagai koordinator kebersihan dan taman, saya akan buat LP ini jadi bagus. Puji Tuhan, dalam waktu singkat 1 bulan LP ini jadi bagus. Akhirnya jadi 2 bulan di mana-mana bahwa permisal benar-benar sangat bersih. Nah, itu yang saya mulai lakukan, mulai dari lingkungan saya. Mulai saat itu saya harus bisa, anak kecil saya harus menghargai. Saya harus menghormati. Dengan sifat yang sombong yang aku saya buang, saya selalu minta kepada Tuhan, bahwa Tuhan berikan saya hati yang lembut. Dulu sebelum saya bertobat, maaf kata, salah dikit aku, udah meledak. Salah dikit meledak, tapi puji Tuhan setelah saya bertobat, ya sedikit demi sedikit kebiasaan buruk saya tinggal. Itu yang saya alami dalam hidup saya sehari-hari. Nah, ayat yang satu lagi itu Yakobus pasal 1 ayat 2. Ya, apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Nah, saat saya dibantu, saya baca ayat ini, berpikir, kenapa saya harus stres? Kenapa saya harus merasa menderita? Dan anggapannya saya ini satu kebahagiaan buat saya, karena di tempat ini kan orang-orang pilihan yang baru masuk di tempat ini. Nah, high risk pertama di Indonesia itu saya. Matius pasal 6 ayat 23. Maka semuanya itu pakai semua, mempanjang, rezeki, berkat, semuanya kita harus bagaimana. Dan saya akan percaya dari situlah saya berani mengikrarkan diri bahwa saya harus bertobat dan saya keluar dari tempat itu harus melayani Tuhan. Kalau saya cuma sekedar bilang bertobat, saya tidak berani untuk ngomong di KKP bahwa saya bertobat, karena ini bahaya buat saya. Kalau saya ini sebelumnya menonton, ini bilang bertobat, tapi setelah keluar melakukan lagi tindakan kegagalan yang lama, berikan bunuh diri aja saya. Ya, percuma hidup ini, untuk apa ini? Nah, ayat ini yang bikin saya memberanikan diri mengikrarkan diri saya bahwa saya harus bertobat. Ini sungguh luar biasa pada ayat ini. Rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau dorong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau dorong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
Puji Tuhan. Kalau kita mendengarkan sebuah kesaksian yang indah, di mana ia berkata bahwa Yesus ada dalam hidupnya. Ia meninggalkan dosa-dosa lamanya, saudara. Perlahan-lahan ia meninggalkan kehidupan lamanya. Ia mau memberikan hidupnya buat Tuhan. Ia mau melakukan kehidupan yang baru sepenuhnya di hadapan Tuhan. Namun saudara, mengapa ia bisa jatuh kembali? Tentu ini berbicara tentang bagaimana saudara dan saya atau kita dapat lepas dari dosa dan keterikatannya. Saudaraku, kita tahu bahwa hidup kita ini berada di tengah-tengah masyarakat yang begitu banyak. Masyarakat yang berbeda cara pandang, berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama dan sebagainya. Atau bisa kita sebut kita tinggal dalam satu komunitas yang majemuk, ada begitu banyak orang. Namun saudara, hal ini membuat kita semakin mengerti. Di mana bahwa setiap orang tentu mereka berjuang untuk dirinya masing-masing. Tidak terkecuali sebuah perjuangan untuk kita dapat lepas dari yang namanya dosa dan keterikatan ini. Ketika seorang sudah hidup di dalam dosa, maka apa saudara? Maka tentu saja hidup orang ini akan terikat dengan begitu kuat. Dan tentu ketika sudah terikat dengan sangat kuat, maka orang ini akan sangat sulit terlepas. Jika tidak ada keberanian yang cukup untuk lepas dari keterikatan itu. Nah, kalau saat ini kita sedang diperhadapkan dengan satu situasi, kondisi yang begitu sulit, atau kondisi tersebut terikat dengan kehidupan dosa-dosa kita. Kita terikat dengan komunitas kita yang tidak membangun hidup kita. Kita terikat dengan kehidupan dosa percabulan. Kita terikat dengan dosa perzinahan. Kita terikat dengan dosa-dosa obat-obatan terlarang. Kita terikat dengan yang namanya perselingkuhan. Kita terikat dengan yang namanya narkoba. Kita terikat dengan namanya perceraian. Dan hal lain yang tidak baik. Lalu muncul keinginan apa? Keinginan di hati kita ini saudara. Untuk lepas dari itu semua. Lalu apa sebenarnya yang harus kita lakukan? John Revra ini dia sudah terikat saudara. Terikat dengan dosa masa lalunya. Ia akan kembali lagi kalau dia tidak memiliki mentor yang baik. Dia tidak memiliki bapa rohani yang baik. Ia tidak memiliki orang-orang yang ada di sekitarnya untuk dapat memagari dia dengan firman Tuhan. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Sebenarnya Tuhan tidak anti terhadap orang berdosa. Saudara perlu garis bawah ini. Tuhan tidak anti terhadap orang berdosa. Tetapi dia sangat anti dan sangat membenci yang namanya dosa ini. Ia tidak akan pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Oleh karena itu saudara, yuk jangan ragu, jangan bimbang, jangan kau ragu untuk datang kepadanya. Akui segala dosamu, akui segala dosa-dosa dan pelanggaran yang sudah engkau lakukan selama ini. Dan minta kepada Tuhan untuk Tuhan mengampuni hidupmu. Serta Tuhan menguduskan kehidupan kita. Bukankah dalam 1 Yohanes pasal pertama ayat pertama dikatakan jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga apa saudara? Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan tentu saja menyucikan kita dari segala kejahatan. Wow. Kunci cuma satu, percayalah. Percayalah, datang kepada dia. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk memeluk saudara, untuk merangkul saudara, untuk menyambut saudara. Agar apa? Agar kita kembali kepadanya. Saudaraku dikasih Tuhan, memang perlu satu tindakan yang real, yang konkret, yang nyata untuk kita dapat lepas atau terlepas dari yang namanya dosa keterikatan ini. Mungkin kau terikat sekali lagi, kau terikat dengan narkoba. Engkau terikat dengan darah pembunuhan ini.
engkau terikat dengan yang namanya dosa judi, engkau terikat dengan yang namanya dosa perselingkuhan ini, engkau terikat dengan dosa free sex, engkau terikat dengan obat-obatan terlarang, engkau terikat dengan rokok, engkau terikat dengan narkoba, engkau terikat dengan amarah, emosi, dan sebagainya. Sekali lagi Tuhan mau menyambutmu. Dia membuka tangan buat hidupmu. Namun saudaraku, sekali lagi saya mau katakan bahwa Tuhan rindu engkau bertobat. Engkau tidak lagi jatuh dalam dosamu yang sama. Perlu tindakan yang nyata. Dan tentu saja saya mau sampaikan kepada saudara bahwa Alkitab dengan tegas dan jelas bahwa apa? Bahwa pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tentu saja saudara, firman ini mengingatkan kita terus menerus. Jangan sampai kita jatuh lagi untuk kesekian kali. Inilah yang dialami oleh sahabat kita John Refra ini. Dia jatuh lagi dalam dosa yang sama. Ia jatuh lagi dalam lumpur yang sama. Saya tahu Tuhan sedang memproses hidupnya. Saya tahu bahwa Tuhan sedang memproses bagaimana kehidupannya dimurnikan. Dan tentu saja segala sesuatu hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang memiliki kontrol itu. Tuhan yang memiliki otoritas itu atas hidup John Kay ini. Saya tidak punya hak untuk menghakimi dia. Saya tidak punya hak untuk membuat atau memberikan statement-statement yang tidak tepat kepadanya. Saya tidak punya hak atau tidak berhak untuk mencaci maki dia. Mengatakan dia petobat palsu dan sebagainya. No. Karena dia dan saya sama-sama orang berdosa, orang yang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Sekali lagi saudara, Tuhan tidak anti terhadap orang berdosa. Tuhan begitu mencintai, mengasihi kita yang berdosa ini. Kenapa? Ia begitu menyayangi kita yang berdosa. Yes, kita sudah tahu bahwa bukti kasih Allah apa? Ia datang ke dalam dunia ini menjadi sama seperti manusia, bahkan rela mati disalibkan untuk saudara dan saya ini. Namun yang tidak kalah penting, agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama, pilihlah komunitas yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Pilihlah komunitas yang sungguh-sungguh bisa membantu saudara untuk dapat bertumbuh dan tentu saja memagari hidupmu menjadi pagar bagi kita. Agar apa? Agar supaya kita tidak jauh lagi dari Tuhan. Agar komunitas ini adalah komunitas yang sanggup membangun kerohanian kita untuk kita lebih dekat lagi kepada Tuhan. Saudaraku, bagaimana kita bisa lepas dari jerat ini? Saudara, perlu kita berjuang bersama-sama. Perjuangan ini tidaklah mudah, tidaklah gampang. Apalagi kalau kita berjuang dengan mengandalkan kekuatan kita, tentu tidak akan pernah berhasil. Namun percayalah, berjuanglah bersama dengan Kristus. Berjuanglah bersama dengan Tuhan. Ia yang akan memberimu kekuatan. Kekuatan yang baru, yang akan memberimu kemampuan untuk apa? Untuk terus hidup sesuai dengan apa yang ia mau, dengan apa yang ia kehendaki. Percayalah saudara, bertobatlah, berjalanlah bersama-sama dengan Tuhan, hiduplah di dalamnya, dan tentu saja hidupmu akan memiliki sukacita yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Masih dengan saya, tetap semangat. Masih ada Yesus, masih ada jawaban. Masih ada Yesus, masih ada harapan. Solidio Gloria. Amin.